Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1689 banding 1689. Mata pemimpin Sekte Du berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, jubah abu-abu keempat pria itu berubah menjadi merah darah. Pemimpin kultus Du melihat semut yang merangkak di tanah saat dia berkata dengan marah, "Kamu membunuh Luo Xiu, jadi aku akan membunuhmu." Lu Zhou tampaknya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berkata, "Ternyata, Luo Xiu berada di bawah kendalimu. Dia hanya boneka. Betapa menyedihkan." Pemimpin Sekte Du berkata dengan suara yang dalam, "Diam. Saya menggunakan teknik pemurnian darah untuk membantunya melangkah ke ranah Sein Dao besar, jadi dia sangat berterima kasih kepada saya. Bukan tempatmu untuk menghakimiku." Lu Zhou bertanya tanpa ekspresi, "Jadi orang yang menginginkan alu penekan surga adalah kamu. Karena mereka telah melepaskan semua kepura-puraan, tidak ada lagi kebutuhan untuk bertindak." Pemimpin Sekte Du berkata, "Jadi bagaimana jika saya?" Lu Zhou menggelengkan kepalanya. "Kamu mengambil lukisanku dan bahkan berani mengancamku. Siapa yang memberimu keberanian?" Pemimpin Sekte Du berkata dengan dingin, "Lukisanmu. Sangat baik. Saya ingin mengalami sarana dari yang tidak suci." Keempat pria berpakaian merah itu terbang ke langit tanpa diminta saat tangan mereka terus membentuk segel. Pada saat ini, potongan-potongan merah tubuh Luo Xiu yang hancur tiba-tiba berhenti bergerak dan tenggelam ke tanah. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mendorong Anem dalam bentuk perisai keluar. Ketika Anem merilis gelombang kekuatan Dao Divine, pemimpin Sekte Du dan cakram darahnya dikirim terbang ke langit. Lu Zhou tidak bisa menilai kekuatan pemimpin Sekte Du hanya berdasarkan cakram darah. Namun, ditambah dengan pertempuran, dia bisa melihat bahwa pemimpin kultus Du tidak sederhana. Avatar emas muncul saat teratai emas mekar di bawah kaki Lu Zhou. Pada saat ini, cakram darah terbang lagi. Empat pembudidaya berpakaian merah didorong mundur lebih dari 30.000 kaki oleh gelombang kejut yang kuat. Pemimpin kultus Du bergoyang juga karena gelombang kejut. Lu Zhou mendorong tangannya keluar, melepaskan 9 segel tangan Taois yang telah dijiwai dengan kekuatan suci. Pemimpin Sekte Du melambaikan tangannya, menarik cakram darah dan bayangan itu kembali. Ledakan, 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 ledakan. Anehnya, pemimpin Sekte Du berhasil menghindari beberapa dari 9 segel telapak tangan. Anjing laut palem terus mengamuk, menghancurkan gunung-gunung di jalur mereka. Pemimpin Sekte Du dan 4 murid berjubah abu-abu turun ke tanah. Lu Zhou merasa ada sesuatu yang salah. Dalam keadaan normal, bahkan Suanyi tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Pemimpin Sekte Du menginjak tanah dan mendorong cakram darahnya ke tanah sebelum dia berkata dengan nada mengejek, "Kamu menyebut dirimu yang tidak suci, tetapi kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu hanya bisa menjadi tak terkalahkan dengan meminjam kekuatan bumi." Lu Zhou melihat ke tanah. Hutan dalam jarak 30.000 kaki telah diratakan, dan tanah tampak seperti telah terbalik. Kabut darah tebal berlama-lama di atas tanah. Pemimpin Sekte Du merentangkan tangannya, dan keempat pria berpakaian merah itu melintas dan muncul di 4 arah mata angin. 5 dari mereka tampaknya membentuk formasi saat lampu merah darah menerangi area dalam jarak sekitar 30.000 kaki. Setelah itu, kerangka manusia dan binatang buas yang utuh dan berdarah mulai mencakar dari tanah. Mereka jelas cukup kuat. Pemimpin Sekte berkata dengan keras, "Hiduplah kembali, budakku. Semua manusia dan binatang buas yang telah mati selama 100.000 tahun terakhir, bangkit." Dis darah yang sebelumnya tenggelam ke tanah tiba-tiba terangkat, mengaduk tanah di tanah. Pemimpin Sekte Du berdiri di tengah, dikelilingi oleh 5 pria berpakaian merah, dan terbang. Kerangka itu tampaknya diterangi oleh lampu merah saat ini. Meskipun mereka tidak lagi memiliki bola mata, mereka berbalik untuk melihat Lu Zhou dengan rongga mata mereka yang kosong. Seolah-olah mereka telah melihat mangsanya, mereka segera menerkam. Lu Zhou menggunakan kekuatan suci dan bergerak seperti air yang mengalir saat dia meluncurkan segel telapak tangan ke segala arah. Segel telapak tangan menghantam pasukan kerangka, menyebabkan mereka jatuh dan hancur berkeping-keping. Setelah melihat ini, Cult Master Du mengerutkan kening. Dia berhasil menghancurkan kerangka itu. Bang, 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 bang. Segel sawit itu mematikan dan akurat. Hanya dalam beberapa napas, mereka telah menjatuhkan puluhan ribu kerangka.
Lu Zhou berpikir itu membuang-buang waktu untuk berurusan dengan kerangka ketika musuh yang sebenarnya adalah makhluk tertinggi. Dia menggunakan kekuatan besar teleportasi dan muncul di depan pemimpin kultus Du setelah menarik avatarnya. Pemimpin Sekte Du mencibir. Aku sudah menunggumu di sini. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu musuh biasanya tidak ingin terlibat dengan kerangka dan akan memilih untuk menghadapinya. Namun, musuh-musuhnya tidak tahu bahwa area yang dibentuk oleh mereka berlima adalah yang paling berbahaya. Sebuah piringan darah besar perlahan naik. Demikian pula, kerangka yang tak terhitung jumlahnya mulai naik di udara juga. Tak lama, mereka menjadi bagian dari cakram darah. Kemudian, cakram darah memancarkan cahaya aneh sebelum waktu tiba-tiba berhenti. Ini tidak benar, Lu Zhou merasakan efek dari waktu yang berhenti. Dia telah memahami hukum waktu yang lebih besar. Baginya untuk terpengaruh, bahkan jika itu hanya sedikit, itu berarti bahwa musuh juga telah memahami hukum waktu yang lebih besar. Lu Zhou menatap kabut darah yang menempel di tanah. Itu aneh dan misterius. Kekuatan bumi. Apakah jemaat nihilis menemukan cara untuk menyerap kekuatan bumi selama mereka mempelajari yang tidak suci? Apakah itu sebabnya mereka begitu putus asa untuk Heaven Suppressing Alu? Pada saat ini, semuanya jelas bagi Lu Zhou. Dia mengerutkan kening. Dia harus membebaskan dirinya dari pengaruh hukum waktu. Kalau tidak, dia akan ditikam 10.000 kali ketika waktu dilanjutkan. Lu Zhou memobilisasi avatar biru. Segera setelah avatar biru itu berdengung dan gemetar, dia merasakan kekuatan Dao Surgawi membebaskannya dari belenggu waktu. Begitu dia mendapatkan kembali mobilitasnya, kerangka besar terbang. Setelah melihat ini, mata pemimpin Sekte Du melebar saat dia berseru kaget, bagaimana ini mungkin? Pemimpin kultus Du melihat avatar dengan 14 daun yang tertutup busur listrik muncul dan menghentikan kerangka raksasa itu. Bab 1690-1690. Avatar itu menarik tinjunya ke belakang sebelum meninju dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang. Tanpa ketegangan, kerangka besar itu hancur dan jatuh. Lu Zhou melintas ke belakang. Bagaimanapun, dia masih berada dalam jangkauan cakram darah. Tepat ketika dia akan menggunakan jam pasir waktu, lukisan yang tidak suci di lengan bajunya tiba-tiba melesat dengan sendirinya. Lukisan yang tidak suci. Pemimpin Sekte Du terkejut. Dia melepaskan segel tangan berdarah, mencoba merebut kembali lukisan itu. Namun, lukisan itu melepaskan gelombang kekuatan misterius yang menolak segel tangan berdarah itu. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari lukisan ke arah Lu Zhou. Dia hanya melihatnya dengan bingung dan tidak melakukan apa-apa karena dia tahu itu bukan ancaman. Ketika cahaya memasuki tubuhnya, dia mendengar suara di benaknya berkata, yang tidak suci telah kembali ke posisinya. Kemudian, teratai emas Lu Zhou muncul dengan sendirinya. 4 inti daya di kursi teratai menyala dengan warna berbeda. Lu Zhou ingat bahwa ketika dia berada di Grand Mystic Mountain, inti kekuatan bersinar dengan cahaya kemasan. Mengapa mereka sekarang berkedip dengan 4 warna berbeda? Warnanya tidak seperti 9 domain. Mereka tak terlukiskan dan kacau. Mereka kaya, cerah, dan buram. Inti kekuatan. Suara pemimpin Sekte Du sedikit bergetar. Dia mencoba memobilisasi cakram darahnya dalam hiruk-pikuk untuk menghentikan Lu Zhou, tetapi itu tidak berguna. Dis darah tidak bisa mendekati inti daya sama sekali. Lagi pula, inti kekuatannya terlalu kuat. Jemaat nihilis dan kuil suci telah mencari inti kekuatan selama 100.000 tahun terakhir, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Hanya mereka yang memahami inti kekuatan yang tahu betapa menakutkannya mereka. Pada saat ini, keempat pria berpakaian merah berteriak ketakutan, pemimpin Sekte Du. 4 garis cahaya melesat keluar dari kursi teratai dan menyelimuti Lu Zhou. Dia memejamkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan kekuatan yang mampu mendominasi dunia melonjak di bawah kulitnya saat ini. Ini jauh di luar ekspektasinya. Dia tidak menyangka inti kekuatan mengandung kekuatan mengerikan seperti itu. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya menyadari mengapa yang tidak suci telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membagi 4 inti menjadi 8 sebelum menyembunyikannya di bawah gunung untuk menekan mereka selama 100.000 tahun. Kekuatan mengerikan mengalir melalui tubuh Lu Zhou dan mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Lu Zhou tiba-tiba membuka matanya. Apakah ini yang dirasakan yang tidak suci ketika dia mendominasi dunia saat itu? Mata Lu Zhou berwarna biru,
dan rambutnya berkibar tertiup angin. Jiwa naga kuno dalam jubah tanda surgawinya meraung dengan gemuruh seolah-olah itu menanggapi tuannya. Pada saat ini, Lotus tiba-tiba berubah menjadi biru. Kemudian, avatar biru dengan aura kuat muncul di depan pemimpin Sekte Du dan anak buahnya. Mata pemimpin Sekte Du hampir keluar dari rongganya saat dia berkata dengan gemetar, yang tidak suci. Apakah dia benar-benar yang tidak suci? Keempat pria berpakaian merah merasakan jiwa gemetar juga. Tiba-tiba, kerangka besar yang tak tertandingi menerkam. Lu Zhou bahkan tidak melihatnya saat avatar biru itu mengulurkan tangan dan meraih leher kerangka itu. Busur listrik melintas sebelum kerangka besar itu menjadi debu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Du akhirnya mengerti mengapa kerangka itu tidak hidup kembali setelah dihancurkan sebelumnya. Ternyata, pihak lain itu benar-benar yang tidak suci. Pemimpin Sekte Du dan anak buahnya tercengang saat mereka melihat avatar biru melambaikan tangan kirinya. Semua kerangka dalam jarak 30.000 kaki segera hancur. Avatar biru itu melambaikan tangan kanannya. Kerangka itu menjadi debu. Pemimpin Sekte Du merasa seolah-olah dia telah dibekukan saat ini, tidak dapat bergerak. Dia tidak tahu apakah itu karena hukum atau apakah dia terlalu takut. Pada saat ini, salah satu pria berteriak, pemimpin Sekte Du. Dengan ini, pemimpin kultus Du tampaknya sadar kembali. Dia berteriak dengan tegas, lari. Cakram darah terus berputar saat menyusut. Mata biru Lu Zhou memandangi sosok-sosok yang melarikan diri sebelum dia membuang jam pasir waktu. Bukankah sudah terlambat untuk lari sekarang? Wajah pemimpin Sekte Du berubah pucat ketika dia melihat jam pasir waktu berputar di udara. Jam pasir waktu. The Unholy One pernah menggunakan Hourglass of Time untuk membekukan segala sesuatu dalam radius 30.000 kaki dalam sekejap. Lu Zhou berjalan tanpa tergesa-gesa di udara menuju pemimpin Sekte Du. Mata birunya membuat semua orang bergidik. Seolah-olah mereka bisa melihat melalui segala sesuatu di dunia. Ketika dia tiba di depan pemimpin Sekte Du, dia melihat ke bawah dan melihat manik-manik merah muncul di perut pemimpin Sekte Du. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tangannya menembus daging pemimpin Sekte Du dan lautan Qi dan Tian sebelum dengan kuat meraih manik merah itu. Karena waktu yang stagnan, pemimpin Sekte Du bahkan tidak merasakan sakitnya. Setelah Lu Zhou meraih manik merah itu, dia menjentikkan tangannya, dan jam pasir waktu terbang kembali kepadanya. Pemimpin Sekte Du berteriak dengan sedih. Dia melihat yang tidak suci yang sedang memegang mutiara jiwanya, dan dia gemetar. Setelah melihat ini, keempat pria berpakaian merah melarikan diri ke empat arah yang berbeda tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa lari dariku. Lu Zhou menggunakan kekuatan dari hati kehidupan Heluoyu, yang sudah lama tidak digunakannya, dan membentuk proyeksi dari yang tidak suci. Sosok yang ditutupi busur listrik biru muncul di depan masing-masing dari empat pria itu. Kemudian, sosok-sosok itu memaksa keempat pria itu mundur selangkah demi selangkah dengan keagungan mereka. Keempat pria itu gemetar, dan pikiran mereka menjadi kosong. Lu Zhou berkata tanpa ekspresi, kamu bilang kamu percaya pada yang tidak suci. Mengapa Anda tidak berlutut sekarang setelah Anda melihat saya? Selain itu, Anda bahkan berani menentang saya. Katakan padaku, bagaimana kamu harus dihukum? Empat pria berpakaian merah. Pemimpin kultus Du kehilangan mutiara jiwa surgawinya sama saja dengan dia kehilangan kultivasinya. Pada saat ini, dia berbaring di tanah dan menatap yang tidak suci di langit dengan tak percaya. Apakah yang tidak suci benar-benar hidup kembali? Pada saat ini, sikap pemimpin Sekte Du berubah 180 derajat. Dia berjuang untuk bangun sebelum dia berlutut di tanah dan bersujud. Ya ampun, tuanku, saya adalah orang percaya Anda yang paling setia. Tuanku, tolong lindungi pengikutmu. Petik 2. Pemimpin kultus Du terus bersujud. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Semua tindakan gilanya demi bertahan hidup. Ini adalah naluri bertahan hidupnya ketika semuanya hilang. Dengan ini, keempat pria berpakaian merah berlutut di udara dan berteriak, Tuanku. Kami adalah orang percaya Anda yang paling setia. Tolong maafkan kami. Lu Zhou memandang pemimpin Sekte Du dan bertanya, di mana jemaat nihilis? Di reruntuhan kuno, mereka adalah pengikutmu. Mereka semua adalah orang percayamu. Pemimpin Sekte Du yang ketakutan terus mengulangi kata-kata ini berulang-ulang.
Lu Zhou sedikit mengangguk dan berkata, bagus sekali. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Terima kasih. Pemimpin Sekte Du bersujud dalam hiruk-pikuk. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mataku. Terima kematianmu, kata Lu Zhou dengan dingin. Kemudian, dia mengepalkan tangannya. Busur listrik biru melintas di sekitarnya seperti sambaran petir. Lu Zhou menghancurkan mutiara jiwa surgawi pemimpin Sekte Du. Yang tidak suci mendominasi dunia. Tidak perlu baginya untuk mempertimbangkan orang lain, dan dia akan melakukan apa yang dia mau. Dia tidak membutuhkan mutiara jiwa surgawi yang kotor dari seorang dukun darah, dia juga tidak membutuhkan orang-orang percaya yang munafik. Kematian adalah satu-satunya hasil bagi orang-orang ini di depannya. Pemimpin kultus Du membungkuk kesakitan dan memuntahkan darah ketika lautan kidantiannya hancur bersama dengan mutiara jiwanya. Dengan ini, Du Chun, pemimpin sekte dari jemaat nihilis, meninggal, tidak pernah bangkit lagi. Bab 1691-1691. Empat pria berpakaian merah yang tersisa seperti burung yang ketakutan. Tubuh mereka gemetar saat mereka meringkuk dalam posisi janin di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Setelah beberapa saat, mereka berjuang untuk berlutut sebelum mereka mulai bersujud seperti orang percaya yang taat. Lu Zhou bertanya tanpa ekspresi, kamu orang percayaku. Yang mulia, kami benar-benar orang percaya Anda yang paling setia. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong selamatkan hidup kami. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu percaya pada yang tidak suci, kamu seharusnya terbiasa dengan cara yang tidak suci melakukan sesuatu. Keempat pria itu saling memandang saat wajah mereka berubah pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang bagaimana yang tidak suci melakukan sesuatu? Berdasarkan bagaimana mereka telah mengejek dan menginjak-injak martabat yang tidak suci sebelumnya, kematian mereka seharusnya lebih mengerikan daripada Luo Xiu. Dengan pemikiran ini, mereka jatuh kembali ke tanah dengan putus asa. Pada saat ini, busur listrik di tubuh Lu Zhou akhirnya menghilang. Dia melihat avatar biru. Pada awalnya, busur listrik avatar biru itu seperti birunya langit. Namun, saat dia terus memahami kekuatan Dao Surgawi, mereka secara bertahap berubah menjadi biru tua. Mereka terlihat sangat murni dan jernih, tidak seperti busur listrik bercabang milik yang tidak suci. Lu Zhou berspekulasi bahwa meskipun jalur kultivasinya mirip dengan yang tidak suci, miliknya adalah versi yang lebih murni. Berdasarkan ingatan yang tidak suci, dia yakin bahwa yang tidak suci hanya memiliki satu avatar. Dari dulu hingga sekarang, dialah satu-satunya yang memiliki dua avatar. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Lu Zhou mengabaikan permohonan itu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Dia ingin melihat empat inti kekuatan. Pada saat ini, kedamaian telah kembali ke inti kekuatan yang melonjak. Kelebihan energi mereka telah mengalir ke lotus emasnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa teratai emasnya telah menjadi jauh lebih kuat, ini terutama berlaku untuk diseringan di bawahnya. Lu Zhou melangkah maju, dan piringan cahaya berkedip. Dia masih belum terlalu mengenal light disk dan kegunaannya. Namun, setelah menyaksikan kemampuan piringan darah, dia menyadari pentingnya piringan cahaya. Pada saat ini, disk cahaya tiba-tiba terbang ke arah keempat pria itu. Keempat pria itu begitu ketakutan hingga keringat membasahi tubuh mereka. Namun, terlepas dari ketakutan mereka, mereka tidak berani menghindar. Lebih tepatnya, mereka tidak bisa menghindar. Mereka sangat takut sehingga kaki mereka menjadi lunak. Pada akhirnya, mereka dengan paksa menahan serangan dari Light Disk. Mereka berempat dikirim terbang. Lu Zhou berkata, sedikit terkejut, ini sangat kuat. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi dan muncul di atas keempat pria itu. Dia bisa merasakan ketakutan di hati mereka dari wajah pucat mereka. Dia berkata tanpa nada, pimpin jalan. Baiklah, baiklah. Pimpin, jalan. Keempat pria itu tidak jelas. Mereka berjuang untuk berdiri dan bergoyang ke depan dan ke belakang. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dengan lambaian tangannya, seberkas energi melesat keluar dan mengikat mereka. Keempat pria itu sangat patuh dan membiarkan Lu Zhou mengikat mereka. Akhirnya, salah satu dari mereka menunjuk ke puncak gunung yang hancur dan berkata, "Te sana, sudah selesai, di sana."
Lu Zhou membawa mereka bersamanya saat dia melintas dan muncul di atas tumpukan puing dan puing. Dia melepaskan ikatan mereka, menjatuhkan mereka begitu saja ke tanah, dan berkata, bersihkan. Keempat pria itu mengangguk berulang kali. Lu Zhou merasa agak terdiam ketika melihat keempat pria itu secara manual membersihkan puing-puing dan puing-puing dengan tangan mereka seolah-olah mereka adalah pekerja yang memindahkan batu bata. Lu Zhou bertanya dengan suara yang dalam, apakah aku begitu menakutkan? Keempat pria itu segera berlutut dan bersujud di tanah. Tuanku, tolong selamatkan hidup kami. Mereka benar-benar kehilangan udara tinggi dan kuat dari sebelumnya saat mereka gemetar dan memohon belas kasihan. Kau tidak menakutkan. Kami buta. Ini salah kami karena menjadi buta. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Lu Zhou mendarat di tanah dan berkata, jemaat nihilis percaya padaku. Apakah mereka melakukan kejahatan atas nama saya? Meskipun saya bukan orang baik, saya tidak akan membiarkan orang lain merusak reputasi saya dan melakukan kejahatan atas nama saya. Tidak, salah seorang dari laki-laki itu berkata, Tuanku, sebagian besar anggota jemaah itu adalah orang-orang beriman yang setia. Hanya saja kamu telah pergi selama 100.000 tahun. Dengan itu, kepercayaannya juga secara bertahap menyimpang. Kemudian, mereka berempat buru-buru bersujud lagi. Kami, 4 bersaudara, bersumpah demi surga bahwa kami adalah orang percaya yang paling setia. Kami tidak tahu apa yang telah dilakukan pemimpin kultus Du. Tolong tunjukkan belas kasihan. Lu Zhou berkata tanpa ekspresi, apakah kamu bekerja dengan baik, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kata-kata ini cukup untuk mengintimidasi mereka dan memberi mereka harapan pada saat yang sama. Keempat pria itu sangat gembira. Mereka bersujud lagi, dan ketika mereka bangkit dan kembali bekerja, kultivasi mereka tampaknya telah kembali. Sangat cepat, mereka membersihkan puing-puing dan puing-puing, mengungkapkan bagian rahasia. Tak perlu dikatakan, Lu Zhou tidak percaya klaim mereka tentang menjadi orang percaya yang paling setia. Hanya saja mereka masih memiliki kegunaannya sehingga dia memutuskan untuk membuat mereka tetap hidup untuk saat ini. Yang terhormat yang tidak suci, tolong. Keempat pria itu sangat hormat. Seolah-olah mereka telah menjadi pelayan. Lu Zhou berjalan ke depan dengan tangan di punggungnya. Saat dia berjalan melewati mereka, jubahnya berkibar tertiup angin. Jiwa naga kuno yang tembus cahaya mengelilingi tubuh Lu Zhou sebelum menghilang. Setelah melihat ini, keempat pria itu terhuyung mundur saat hati mereka tersentak kaget dan ketakutan. Surga, yang tidak suci bahkan lebih agung dari yang dikatakan legenda. Untuk berpikir aku hanya berdiri beberapa meter darinya. Setelah Lu Zhou melangkah ke lorong rahasia, keempat pria itu dengan bersemangat mengikutinya. Mereka berdiri di dekat tepi, memberi Lu Zhou, yang berdiri di tengah, tempat tidur yang lebar. Kemudian, salah satu dari mereka memukulkan tangan mereka ke tanah, menerangi lorong rahasia. Sejak tadi, Lu Zhou ingin mengunjungi reruntuhan kuno untuk mencari jemaat nihilis sehingga dia dapat memahami masalah tentang 10 bintang langit. Sekarang dia menemukan lukisan yang tidak suci dapat mengaktifkan 4 inti kekuatan, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan besar ini. Lagi pula, siapa yang tahu jika kekuatan lukisan itu akan hilang jika dia kembali ke Aula Xie. Dia bisa merasakan kekuatan dalam lukisan itu masih cukup sekarang sehingga dia bertekad untuk melakukan perjalanan ini. Dapat dilihat bahwa Unholy telah berusaha keras untuk menyembunyikan 4 inti kekuatan. Dia bahkan menyembunyikan kunci untuk membuka kekuatan mereka di lukisan itu. Kekuatan dalam lukisan itu tidak hanya dapat mengaktifkan inti kekuatan, tetapi juga menyimpan rahasia dan teknik yang dapat membantu para kultivator memahami hukum Dao besar. Lu Zhou harus mengakui bahwa dia telah mendapatkan jackpot kali ini. Dia berhasil mengaktifkan 4 inti kekuatan, lotus emasnya lebih kuat, dan bahkan cakram cahayanya lebih kuat. Dengan lukisan itu, dia yakin perbaikan selanjutnya tidak akan terlalu lambat. Ada juga avatar biru yang masih membutuhkan nyawa. Meskipun jantung kehidupan dukun darah sangat kuat, itu terkontaminasi dengan banyak teknik sihir terlarang, yang akan sangat mempengaruhi keadaan pikiran seseorang. Itu akan berdampak negatif pada pemahaman seseorang tentang Dao besar. Oleh karena itu, tidak layak untuk digunakan. Jemaat nihilis membanggakan diri karena dapat menemukan apa yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain.
Lu Zhou berpikir itu akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk mendapatkan hati yang hidup sementara kekuatan dalam lukisan itu masih ada. Dengan semua pemikiran ini, Lu Zhou mengangguk dengan ekspresi senang dan puas di wajahnya. Rencananya begitu sempurna sehingga jika ketujuh tua ada di sini, dia harus mengaku kalah, kan? Bab 1692 banding 1692. Di lorong rahasia, jubah merah darah keempat pria itu akhirnya kembali ke warna abu-abu aslinya. Setelah melihat ini, Lu Zhou bertanya, apakah semua orang di jemaat ahli dalam ilmu sihir? Orang-orang itu pasti percaya pada yang tidak suci karena jalur kultivasinya yang tidak ortodoks. Berdasarkan disdarah yang tidak biasa sebelumnya, masuk akal bahwa para pembudidaya lain di jemaat juga harus mempraktikkan metode yang tidak ortodoks. Salah satu pria menjawab dengan takut-takut, pemimpin Sekte Du adalah satu-satunya yang benar-benar ahli dalam sihir darah. Yang lain ahli dalam ilmu sihir putih dan hitam. Lu Zhou mengangguk dan bertanya lagi, apakah kultivasi mereka mirip dengan pemimpin Sekte Du? Ya, ada 4 pemimpin sekte, termasuk pemimpin Sekte Du, yang bertanggung jawab atas divisi utama masing-masing di reruntuhan kuno. Namun, Cult Master telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan kami belum pernah melihatnya. Lu Zhou bertanya lagi, penggarap abnormal apa lagi yang ada di jemaat? Salah satu dari mereka berlutut dan berteriak, Yang Maha Suci. Kami semua orang percaya Anda. Kami bukan pembudidaya abnormal. Petik 2. Dukun darah muda di depan Lu Zhou benar-benar telah kehilangan semua sikapnya sebagai dukun darah saat ini. Ketika cahaya dari lorong rahasia menghilang, Lu Zhou mendapati dirinya berada di hutan yang gelap. Meskipun tempat ini masih di Great Void, itu sangat berbeda dari apa yang tampak seperti Great Void. Mempertimbangkan seberapa luas Great Void itu, tidak mengherankan bahwa tempat-tempat seperti ini ada. Salah satu pria yang berdiri di sebelah kiri berkata dengan hormat, Tuanku, kami telah tiba. Lu Zhou mengangguk dan berjalan keluar dari lorong rahasia dengan tangan di punggungnya. Keempat pria itu tidak berani lalai dan bergegas mengejar Lu Zhou. Di luar hutan, tembok kota yang bobrok, bangunan dan menara kuno dan terbengkalai, dan batu-batu besar bisa terlihat. Sebuah meja batu yang didirikan di dekatnya diukir dengan kata-kata ini, reruntuhan kuno. Jangan melanggar. Ini adalah pintu masuk ke reruntuhan kuno. Jemaat telah berbasis di sini sejak 100.000 tahun yang lalu. Anggota hanya meninggalkan tempat ini ketika mereka memiliki misi. Hampir tidak ada manusia di dekat reruntuhan kuno. Itu seperti tanah yang sunyi dan sepi. Karena bahaya formasi kuno yang menakutkan dan binatang buas yang ganas, para pembudidaya tidak akan dengan mudah menginjakan kaki di tempat ini. Pada saat ini, ketakutan di hati keempat pria itu telah digantikan dengan kegembiraan dan rasa hormat. Suatu kehormatan bagi kami bahwa yang tidak suci mengunjungi jemaat. Biarkan aku yang memimpin. Lu Zhou memandang pria yang tampak seperti akan menangis karena kegembiraan dan kegembiraan. Agak sulit untuk mengatakan apakah pria itu tulus atau tidak. 4 dukun darah terbang, memimpin jalan. Setelah mereka memasuki reruntuhan kuno, Lu Zhou melihat banyak bangunan kuno yang bobrok, kereta perang kuno, dan senjata. Ada juga kerangka lapuk tergeletak di tanah. Itu jelas merupakan medan perang kuno. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, terbang ribuan mil hanya dalam 1 jam. Selama perjalanan, Lu Zhou melihat banyak bangunan tua dan tanah yang berlubang. Mereka berhenti dan melihat beberapa bangunan kuno yang jelas lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. Tuanku, jemaat kami telah memperbaiki dan merapikan bangunan-bangunan kuno di reruntuhan ini. Kami memperlakukan tempat ini sebagai rumah kami. Tolong jangan meremehkannya, kata orang di sebelah Lu Zhou. Lu Zhou sedikit mengangguk dan melompat ke langit. 4 dukun darah menatapnya dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan sehingga mereka hanya mengawasinya. Mereka tidak berani pergi tanpa izinnya. Dihadapkan dengan makhluk tertinggi, seseorang harus memperhatikan hukum waktu. Jika tidak, seseorang akan menderita. Cara terbaik untuk melindungi hidup mereka adalah dengan patuh. Lu Zhou terbang 30.000 kaki ke atas sebelum dia melihat ke bawah ke tanah. Medan perang kuno membentang sejauh mata memandang. Itu seperti gurun yang dipenuhi dengan struktur kumuh dan tulang putih. Apa yang terjadi di sini? Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, bingung. Dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Akhirnya, dia kembali ke 4 dukun darah.
4 dukun darah berdiri di posisi semula. Ketika mereka melihat Lu Zhou telah kembali, mereka berkata dengan saleh, "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Tuanku, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu pemimpin Sekte Zhou tentang kedatangan Anda sehingga dia secara pribadi dapat menyambut Anda." Dengan kedatangan yang tidak suci, bahkan jika pemimpin sekte tersebut meninggal, dia masih harus merangkak keluar dari peti matinya dan berlutut atas nama jemaat untuk menyambut yang tidak suci. Salah satu dukun darah terbang melewati tembok kota kuno dan sebuah bangunan kuno yang sangat besar. Bangunan itu begitu besar sehingga manusia tampak seperti semut di sebelahnya. Pada saat ini, suara yang bermartabat terdengar. "Pemimpin Sekte Du, kamu sudah kembali." Dukun darah berhenti dan melihat ke atas. Di Cakrawala, sekitar 100 pembudidaya terbang dengan kecepatan konstan. Beberapa pembudidaya di tengah membawa tandu. Dukun darah membungkuk dan menyapa, "Salam, pemimpin Sekte Zhou." Pemimpin kultus Zhou mengangkat tangannya sedikit, dan para pembudidaya terhenti. Dia menatap dukun darah dan bertanya dengan bingung, "Pemimpin Sekte Du tidak kembali?" Ada 4 pemimpin sekte dalam jemaat nihilis yang memimpin divisi utara, selatan, timur, dan barat. Mereka adalah pemimpin sekte Zhou, Du, Chu, dan Yan. Di antara mereka, pemimpin sekte Zhu memiliki status tertinggi. Ini, dukun darah tergagap. Dukun darah secara alami tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa pemimpin sekte Du telah meninggal. Oleh karena itu, dia dengan cepat berkata, "Pemimpin sekte Zhou, kami memiliki tamu yang sangat penting yang berkunjung hari ini. Dia ada di sana." Pemimpin sekte Zhou sedikit mengernyit. "Tamu yang sangat penting." Seorang kultivator di sebelah tandu berkata dengan tegas, "Apa hukumannya karena membawa orang luar ke dalam reruntuhan?" Dukun darah sudah mengharapkan ini jadi dia buru-buru berkata, "Pemimpin sekte Zhou, tamu terhormat ini adalah seseorang yang disembah oleh seluruh jemaat kita. Dia adalah yang tidak suci yang mulia dan terhormat.